Om Swastiastu, warganet yang beriman dimanapun berada. Kali ini saya akan membacakan kembali tentang bab dalam, yaitu Ide Dewa Agung Putra Pertama, Raja Klungkung ke-6. Ide Dewa Agung Putra Pertama, putra dari Ide Dewa Agung Sakti, mengambil alih kerajaan Klungkung dari Pamanda Ide Dewa Agung Panji sebagai Raja Klungkung ke-6 pada tahun 1785 Masehi. Beliau adalah keturunan atau undang ke-10 dari Ide dalam Sri Aji Kresna Kepakisan. Setelah Ide Dewa Agung Putra Pertama sebagai Raja Klungkung, beliau masih berdiam di Puri Karangasem. Pada suatu hari di Puri Karangasem, datanglah Raja Gianyar I Dewa Manggis, Raja Mengwi, Raja Badung, dan Raja Tabanan untuk menghadap beliau untuk menyatakan kesetiaan kepada Raja Klungkung karena kedudukannya sebagai Sesuhunan Bali. Para raja menyarankan agar beliau segera mengambil permaisuri dan selanjutnya kembali beristana di Klungkung. Ide Dewa Agung Putra Pertama merasa gembira menerima para raja ini yang artinya telah diakui mempunyai kedudukan sebagai Raja Sesuhunan yang mengayomi seluruh daerah Bali. Selanjutnya, Ide Dewa Agung Putra Pertama mempersunting salah satu putri Raja Karangasem, yaitu Ni Gusti Ayu Agung sebagai permaisuri, yang sangat elok ibarat Dewi Lautan Madu. Sang permaisuri merupakan adik kedua dari putra mahkota Kerajaan Karangasem. I Dewa Manggis dari Kerajaan Gianyar yang mengatur upacara pernikahan beliau di Puri Karangasem. Beliau dengan permaisurinya merupakan pasangan yang ideal seperti Maharaja Kresna berpermaisuri Dewi Rukmini, hubungan suami istri yang sangat mesra. Setelah mempunyai permaisuri, Ide Dewa Agung Putra Pertama masih tinggal di Puri Karangasem sampai mempunyai seorang putri berparas cantik bernama Ide Dewa Agung Istri Balemas, yang kemudian setelah Abiseke bergelar Ide Dewa Agung Istri Kania. Sebelum mempunyai putri dari permaisuri, beliau telah menikah dengan seorang wanita keturunan Wesya dari Karangasem dan mempunyai seorang putra bernama Cokurde Ketut Rai sebagai putra sulung yang kemudian diangkat sebagai anak oleh permaisuri dan kemudian setelah Abiseke bernama Ide Dewa Agung Putra kedua. Warganet yang budiman, saya akan sekarang membacakan tentang kejatuhan Kerajaan Ngalian. Pada saat putri dari Ide Dewa Agung Putra Pertama berusia 3 bulan dan masih tinggal di Karangasem, beliau bersama kedua saudara sepupu dari Karangasem berencana menyerang Kerajaan Ngalian yang diperintah oleh I Dewa Tangkeban Pertama keturunan Tirta Arum. Serangan ini diawali oleh keinginan Kerajaan Gianyar yang tidak terkabulkan sehingga menimbulkan kejadian ini. Diceritakan, Kerajaan Gianyar berkeinginan untuk membuat duplikat dari keris Kirobar yang ada di Kerajaan Ngalian. Namun keinginan ini tidak dikabulkan oleh Raja Ngalian. Keris Kirobar alias Kidurga Dungkul adalah keris pusaka Kerajaan Bali pemberian Gajah Mada yang kemudian diberikan kepada I Dewa Kance dan Bencingah atau I Dewa Pering keturunan Tirta Arum oleh Ide Dalam Bekung dahulu karena disayang dan bersama membantu menumpas pemberontakan Kiai Batanjeruk di Gelgel serta diberikan kekuasaan sebagai penguasa di daerah Ngalian. Pada saat Gelgel terjadi gonjang-ganjing karena pemberontakan Kiai Agung Maruti, I Dewa Pering meninggalkan Gelgel menuju daerah kekuasaannya di desa Ngalian dengan membawa keris
pusaka Kilobar bersama dengan rakyatnya. Setelah masa ini terbentuklah kerajaan Ngalian. Karena tidak diberikan meminjam keris Kilobar, Raja Gianyar memohon bantuan kepada Raja Klungkung untuk meminjam keris tersebut. Namun permintaan oleh Raja Klungkung juga tidak dikabulkan. Raja Klungkung menjadi murka dan diputuskan untuk melakukan serangan kepada kerajaan Ngalian. Pada waktu yang telah ditentukan, dilakukan penyerangan dari berbagai arah oleh kerajaan Klungkung, Gianyar, dan Karangasem, dan kerajaan Ngalian berhasil ditaklukkan. Dalam pertempuran tersebut, Raja Ngalian I Dewa Gede Tangkeban gugur bersama saudara beliau I Dewa Madeoke, seorang putra raja yang baru berumur 12 hari, sempat dilarikan ke kerajaan Taman Bali dan selanjutnya ke kerajaan Bangli, dan sekarang diberi nama I Dewa Gede Kuat dan diasuh oleh Raja Putri yang bernama I Dewa Ayu Den Ben Cingah yang kemudian menjadi istri. Selanjutnya I Dewa Gede Kuat dinobatkan sebagai Raja Bangli dengan nama Abhiseka I Dewa Gede Tangkeban kedua. Demikian cerita kejatuhan dari kerajaan Ngalian akibat pertikaian dengan kerajaan sekitar. Diceritakan kembali ide Dewa Agung Putra pertama yang masih tinggal di Puri Karangasem. Setelah mempunyai banyak putra, barulah beliau pindah ke wilayah kerajaan Klungkung dan beristana di Puri Kesatria Kanginan bersama Ibunda Suri Permaisuri dan para putra, karena ayahanda ide Dewa Agung Sakti masih tinggal di Puri Agung Samarajaya dan masih dalam keadaan sakit. Setelah sekian lama beliau bertempat tinggal di Kesatria Kanginan, akhirnya Ibunda Suri wafat dan dilaksanakan upacara plebon dengan upacara selengkapnya. Sesudah itu ide Dewa Agung Putra pertama berpindah tempat tinggal menuju daerah Kusambe, dan beliau membawa rakyat Tatadan, para gusti yang berdiam di Banjar Manggis, Kusambe, dan rakyat yang berdiam di Banjar Pancingan, Banjar Bubuk, sampai di Banjar Telu atau Banjar Tribuane Kusambe. Di sini beliau membangun istana Puri Kusambe atau Puri Kuse Negara, sehingga beliau juga bernama I Dewa Agung Kusambe. Selama I Dewa Agung Putra pertama beristana di Kusambe, beliau bersama Permaisuri dan kedua putra putri seiring menghadap ayahanda I Dewa Agung Sakti yang menderita gering di Puri Agung Samarajaya Klungkung. Pada saat ini I Dewa Agung istri Kanya sudah menginjak usia remaja dengan kecantikan makin bersinar bagai purnama 14 hari, serta mempunyai sifat arif bijaksana dan senang mengarang. Semua ini menyebabkan ayahanda semakin gembira dan berbahagia. Selama I Dewa Agung Putra pertama memangku jabatan sebagai Raja Klungkung yang beristana di Kusambe, wibawa beliau makin menjulang. Semua rakyat di bawah kekuasaan beliau tunduk, tidak berarti menantang. Tidak berani menentang perintah Baginda Raja. Warganet yang budiman, begitu dulu. Saya akan lanjutkan kembali membacakan tentang perselisihan Klungkung dengan Karangasem, masalah pembebasan rakyat Angan 3. Saya